Mobil hatchback di awal tahun 2000-an adalah mobil yang anak muda banget. Siapa yang nggak pengen punya mobil ini? Semua anak muda saat itu pasti pengen punya mobil ini. Walaupun terkadang nggak mampu membeli mobil tersebut, tapi setidaknya keinginan dalam hati jika punya uang pasti pengen beli mobil hatchback. Kenapa bisa hal ini terjadi? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena hatchback walaupun bukan kelas mobil yang baru karena dari tahun 90-an mobil hatchback juga sudah ada. Tapi di awal era 2000-an hatchback dikemas menjadi lebih baik oleh produsen. Dengan desain yang menggoda, iklan yang ditujukan untuk anak muda dan fitur yang memungkinkan untuk menjadi mobil fun to drive, tentu aja hatchback menjadi mobil primadona anak muda kala itu. Dan di pasaran mobil Indonesia, pasar hatchback didominasi oleh satu produsen, yaitu Honda dengan Honda Jazz-nya. Walaupun memang ada beberapa produsen yang mengeluarkan mobil hatchback ikonik juga, misalnya Suzuki dengan Swift dan Toyota dengan Yaris bak paunya. Menariknya, tapi Honda Jazz langsung bisa mengambil pasar yang ada saat itu. Honda mengenalkan Honda Jazz generasi pertama tepat pada tahun 2004 dengan mengeluarkan Jazz yang berkode GD3. Dalam penjualannya, Honda Jazz dijual dalam dua varian mesin. Yang pertama, mesin 1500cc IDESI, dan yang kedua 1500 VTEC. Ya, VTEC. Mobil ini sudah dilengkapi dengan VTEC untuk tipe tertentu, yang pada akhirnya mesin ini langsung mewakili performance di mobil hatchback kecil. Selain mesinnya, mobil ini juga sudah menggunakan CVT, yang bisa dikatakan Jazz menjadi salah satu mobil pionir CVT di Indonesia. Jadinya, ya Jazz langsung menjadi mobil primadona. Kasarnya, Honda berhasil memberikan kesan kalau mobil ini mobil anak muda yang nyaman tapi bisa ngebut dengan VTEC. Dan saking populernya ini mobil, sampai ada isu mengenai tentang titik merah di logo Jazz bagian belakang. Kalau titik tersebut mengandung emas putih, makanya banyak banget tuh titik merah Honda Jazz hilang dicolongin orang-orang. Hampir kebanyakan Honda Jazz setelah isu itu muncul hilang titiknya. Namun, kenapa bisa Honda Jazz ini langsung diterima masyarakat ketika diluncurkan? Hal ini bisa terjadi ya tentu aja karena sejatinya Honda Jazz atau Honda Fit di Jepang sudah dikeluarkan dari tahun 2001, yang berarti banyak orang di Indonesia yang sudah melakukan impor langsung mobil ini ke Indonesia dengan atas nama Honda Fit. Selain banyak yang mengimpor juga, majalah otomotif kala itu juga selalu menggoreng mobil ini sehingga pada kemunculannya mobil ini sudah kayak ditunggu-tunggu banget. Jadinya ya ketika Honda mengeluarkan mobil ini, orang nggak pakai mikir panjang lagi langsung beli nih mobil. Kemudian karena GD3 sukses, Honda akhirnya melakukan penyegaran dengan mengeluarkan Honda Jazz yang berkode GE8. Jika dilihat dari tampilannya, mobil ini cukup banyak berubah. Dan secara dimensi, GE8 tentu aja lebih besar daripada GD3. Ya, dimensinya ya bertambah 70 mm. Selain dimensinya, untuk generasi ini mesinnya juga diperbarui, yang mana di GE8 sudah menggunakan teknologi iVTEC untuk di beberapa tipenya. Dan ya, mobil ini sukses juga. Kemudian karena mobil generasi kedua sukses, Honda terus memasukkan dan memperbarui Honda Jazz dengan mengeluarkan Honda Jazz GK5 pada tahun 2013. Di GK5, kita tidak bisa melihat kemiripan antara Jazz Gen 1 dan Gen 2, karena di GK5 semuanya berubah total untuk eksterior. Tapi spesifikasi dan jenis mesinnya sama seperti apa yang ada di GK8. Dan seperti pada Honda Jazz pada umumnya, GK5 laris banget di pasaran. Apalagi kalau melihat selera desain orang Indonesia yang suka tajam dan sipit-sipit, GK5 sudah mewakili itu semua. GK5 memiliki kesempurnaan yang cukup untuk sebuah mobil hatchback. Jadinya, ya mobil ini tentu aja menjadi primadona untuk anak muda. Apalagi di pasaran kala itu, hatchback desainnya ya pada kurang menarik. Suzuki Swift misalnya, ya masih gitu-gitu aja desainnya. Kemudian Toyota Yaris, sudah berganti ke lele di tahun segitu. Dan Yaris lele kurang disukai oleh kebanyakan orang ya karena dinilai kurang dari segi desain dan lainnya. Ada sih yang menarik seperti Ford Fiesta MK7, bentuknya kayak Aston Martin, keren banget. Tapi ya itu mobil Amerika, yang mana mobil Amerika kalah saing di Indonesia dengan mobil Jepang. Jadinya ya kasarnya Honda Jazz tidak memiliki persaingan langsung. Dengan kesuksesan Honda Jazz, konsumen Jazz banyak yang berpikir dan berharap kalau Honda Jazz Gen keempat akan menjadi lebih menarik, lebih futuristik, lebih tajam, dan lebih sipit. Tapi sayangnya, ketika Honda Fit diluncurkan di Jepang, bentuknya kayak gini. Ya, langsung bulat lagi balik ke setelan awal. Untuk orang Indonesia yang lagi suka tajam-tajam dan futuristik, ngelihat desain mobil ini langsung ngedown alias kecewa banget. Bahkan kalau dilihat sekilas, Honda Fit 2021 malah kelihatan kayak mobil Cina Geely Panda. Headlampnya sekilas mirip, tarikan bodi depannya juga sekilas mirip. Jadi ya, Honda Fit 2021 berbeda dari apa yang diinginkan oleh orang Indonesia.
Menariknya, ATPM pun menyadari hal ini, yang pada akhirnya Honda tidak mengambil Honda Jazz untuk dijual di pasar Indonesia. Karena sejatinya mobil ini pasti tidak akan laku di Indonesia. Dan ATPM Honda akhirnya mendiskontinue Honda Jazz dan menggantikan Jazz dengan mobil Honda City Hatchback. Kenapa ATPM malah menjual City Hatchback? Tentu aja City Hatchback masih memiliki desain yang sesuai dengan selera pasar Indonesia, tajam dan futuristik. Jadinya ya ATPM menjual City Hatchback aja daripada Honda Jazz yang begini. Pertanyaannya, apakah Honda Jazz akan dijual lagi di Indonesia? Jika dilihat dari sejarah penjualan yang ada dan antusiasme terhadap Honda Jazz masih tinggi. Bentar, tahu dari mana antusiasme Honda Jazz masih tinggi? Ya lihat aja harga bekas mobil Honda Jazz. Mulai dari yang GE8 sampai GK5 harganya nggak turun-turun, cenderung stabil bahkan cenderung naik di beberapa waktu. Apalagi waktu itu sempat ada beberapa YouTuber yang menggoreng Honda Jazz GD3 yang VTEC. Setelah kegoreng, harga bekas GD3 bisa lebih mahal daripada GE8. Jadi ya jelas nama Honda Jazz masih menjadi nama mobil yang paling didambakan di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, apakah ATPM akan menjual Honda Jazz lagi di Indonesia? Sepertinya tentu aja akan dijual kembali, asalkan desainnya sesuai dengan pasar Indonesia. Menariknya, sebenarnya bukan Indonesia aja yang cukup menolak desain Honda Fit ini, karena di beberapa negara juga kurang menerima desain bulat seperti ini. Yang pada akhirnya banyak yang melakukan spekulasi kalau Honda Fit generasi terbaru akan kembali futuristik. Jika kalian buka Google dan mengetik Honda Fit 2025, yang keluar adalah mungkin mobil hasil AI atau apapun itu yang memberikan konsep kalau Honda Fit akan memiliki desain futuristik lagi. Tapi apakah hal itu bisa terjadi? Mungkin aja bisa terjadi, mungkin aja bisa tidak terjadi. Semua tergantung di pasar Jepang. Jika Honda Fit kurang laku untuk pasar Jepang dan pasar ekspor untuk jenis ini, tentu aja Honda akan melakukan perubahan untuk menyasar negara yang menyumbang penjualan terbesar seperti Indonesia. Tapi faktanya sampai beberapa tahun belakangan ini, Honda Fit dikabarkan lebih laris daripada Toyota Yaris di Jepang. Jadinya ya sepertinya Honda akan tetap bertahan dengan desain yang seperti ini. Namun untuk menanggapi hal ini ada orang yang berspekulasi. Penjualan mobil Honda di Indonesia kan cukup besar, yang mana menurut data yang ada, Honda Mobil berhasil menguasai 11,5% pangsa pasar mobil di Indonesia. Yang berarti juga Honda selalu menjadi pabrikan yang memiliki mobil 10 besar terlaris setiap tahunnya. Jika sudah begini, seharusnya Honda memiliki prospek yang menjanjikan di Indonesia. Kalau udah menjanjikan seperti ini, muncul sebuah spekulasi. Kenapa Honda Indonesia tidak membuat desain sendiri Honda Jazz khusus untuk pasar Indonesia? Desain sendiri, produksi sendiri, dan dijual sendiri untuk pasar Indonesia. Mungkin ini adalah spekulasi yang gila, tapi ada benernya juga sih kenapa hal tersebut nggak dilakukan jika melihat penjualan Honda di Indonesia khususnya Honda Jazz. Sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan, yang mana Honda Indonesia tidak bisa memproduksi mobil sendiri tanpa persetujuan Honda Jepang. Ditambah selama ini, desain mobil Honda selalu dibuat melalui proses yang terpusat di markas besar Honda di Jepang, atau di pusat penelitian dan pengembangan R&D regional yang telah mendapatkan otoritas dari Honda Jepang. Jadi semua desain dan pengembangan model baru harus melewati evaluasi ketat dari tim global Honda. Menariknya, Honda Indonesia yang di bawah HPM atau Honda Prospect Motor bukan AHM ya. Beda nih, Honda Motor sama mobil. Honda Prospect Motor masih memiliki kemampuan yang terbatas jika dibandingkan dengan Honda Jepang, yang mana HPM dikabarkan masih merakit mobil menggunakan komponen yang sebagian besar didesain secara global oleh Honda. Memang nggak semuanya bisa digunakan plug-and-plug dari apa yang ada di Jepang dan di Indonesia, yang pada akhirnya HPM sebenarnya bisa menyesuaikan beberapa elemen, seperti suspensi atau spesifikasi teknis, agar sesuai dengan kondisi jalan dan preferensi konsumen di Indonesia. Namun perubahan ini bersifat kecil dan tidak menyentuh desain keseluruhan mobil. Tapi nih, kalau nggak boleh begitu, kenapa HPM tidak meminta ke Honda Jepang agar dibuatkan desain Honda Jazz yang futuristik di Indonesia? Sekali lagi, jika dilihat dari model bisnis Honda yang selalu terpusat di Jepang, hal ini akan sulit dilakukan kecuali Honda punya market share lebih dari 50% di Indonesia. Kemungkinan besar Honda mungkin mengabulkan permintaan ini, tapi sayangnya market share-nya cuma 11,15%. Ditambah lagi, mobil hatchback saat ini sudah kurang diminati karena beberapa alasan, dan kebanyakan orang dan produsen lebih memilih mobil SUV daripada hatchback. Jadinya ya, sepertinya untuk ide ini tidak akan terrealisasi. Dan untuk Honda Jazz agar bisa dijual lagi di Indonesia, kita harus menunggu Honda Jazz dirubah desainnya agar sesuai dengan preferensi desain Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.